Selamat malam teman-teman, selamat malam Miss Febri. Kami dari kelompok 19. Saya Alex, di sini bersama teman-teman saya. Saya Evan. Dan saya Wildan. Lanjut. Dan di sini kita ada special guest bernama Pak Adi. Pak Adi ya saya. Ya. Pak Adi. Jadi di sini as a director ya. Iya dari Director. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, director dari perusahaan Agita Oriben. Agita Oriben. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dari director membuka semangat dan motivasi bisnis? Ya, ini kan melihat peluang ya segala sesuatu. Jadi untuk di passion gitu ya, karena itu adalah merupakan satu kebutuhan pokok ya yang tidak akan pernah berhenti, makanya saya pribadi ke sana arahnya. Jadi saya berbisnis ke bidang di fashion gitu ya. Itu sih sebetulnya semangatnya, karena melihat itu kebutuhan pokok yang tidak akan berhenti sampai kapanpun, pasti akan dibutuhkan. Gitu, ya. Karena semua orang kan pakai baju. Iya. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Pak Adi bisa mengenali peluang dan menghasilkan ide? Ya itu seperti yang tadi saya bilang tadi, itu kan peluang itu kan datang dari kehidupan sehari-hari ya. Dari yang kelihatan itu kan dari mulai kita bangun pagi, siang, malam, atau dari segi umur kan, dari baby, anak sampai dewasa, pasti peluangnya sudah ada, itu baju. Masih sih zaman sekarang udah nggak pakai baju kan nggak mungkin kan? Ya benar nggak benar? Hah? Itu sebetulnya justru peluangnya muncul itu. Kalau dari pertanyaan saya mungkin kan tadi Agita Onibem ini di bidang fashion ya? Ya. Apa hanya fashion atau di bidang yang lain juga ada? Sebenarnya passion aja sih. Oh di bidang fashion aja ya? Oh, iya. Iya passion aja sebetulnya itu aja. Kira-kira buat Agita sendiri ada pesaing nggak? Banyak, ya jelas banyak lah. ya, Ya jelas lah yang namanya kebutuhan pokok pasti persaingan ketat lah. Enggak cuman satu, pasti persaingannya ketat, banyak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Adi melaksanakan analisis kelayakan dari bisnis ini? Ya kalau kita kan belajar analisa pasar ya, dari mulai peluang pengguna, terus dari segi supplier, buyer, segala macam. Ya kita dari awal pelajari itu dulu, baru kita masuk ke ranah ke sebetulnya gitu. Itu analisa pasar tetap dilakukan. Analisa pasarnya itu ya? Iya. Kira-kira pertanyaan berikutnya, kira-kira Agita ini jenis model bisnisnya apa gitu? Ya itu kita di fashion ya. Jadi kita menyediakan barang-barang baju-baju branded ya, dari mulai baby, anak, baby, junior, anak ya, anak, junior sampai ke dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Cuman kita lagi lebihnya ke baju-baju yang branded ya. Jadi kita beli dari pabrik, yang sisa pabrik, tapi baru ya, ini bukan bekas ya. Itu seperti itu. Jadi bervarian lah. Bervarian, betul. Untuk Agita Oribrand. Oribrand ya. Untuk Agita Oribrand gimana sih cara memprediksi market pasar gitu buat kedepannya? Ya. Gimana? Ya itu saya bilang itu, karena kita bergerak di bidang kebutuhan pokok, sampai kapanpun peluang ini bahkan terus akan ada. Sebenarnya gampang analisanya gitu kan, kayak namanya baju gitu ya. Cuman kita memang ada lebih spesifik kan, ada yang kayak baju perempuan karena biasanya berlari dengan model. Nah makanya kita lebih condong kepada baju laki-laki. Karena laki-laki itu dari dulu sampai sekarang modelnya nggak berubah-ubah, gini-gini aja kan celananya. Nah disitu peluang yang muncul yang istilahnya institusional lah ya. Tapi kalau lebaran ke perempuan nggak apa-apa gitu kan, memang momen tertentu. Tapi untuk perputaran setiap itu ya lebih ke yang laki-laki dan anak-anak. Karena anak-anak kan kebutuhannya terus nggak selesai kalau anak gitu, terus berkembang. Jadi tetap di semua gender tetap. Di semua gender tetap main ya. Cuman ada keadaan tertentu yang mungkin kita agak dikurangin gitu. Tapi pastinya
misalnya ada fashion model yang baru nih, pasti Ya ikut lah tetap. Ikut tetap lah. Mana yang iya tetap lah tetap Ikutin tren. seperti itu tetap. Cuman kalau ke cowok kan sebenarnya trennya nggak terlalu berubah kan sebetulnya gitu-gitu aja. Nah itu yang makanya yang lebih ini sebetulnya. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kita tadi. Cukup semuanya udah ada Semuanya cukup. udah ya makasih ya. Semoga semoga sukses ya semuanya. Oke makasih ya. Udah ya. Oke ya makasih ya.